Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dewasa ini Pulau Lombok merupakan sebuah pulau yang terkenal akan pesona alamnya yang sangat memukau. Mulai dari 3 gili yang sangat populer yaitu Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Pantai Pink yang sangat unik karena pasirnya yang berwarna pink, hingga Pantai Senggigi yang menjadi ikon Pulau Lombok. Namun, di balik itu semua terdapat sebuah legenda yang tak kalah menarik yang dapat kita temui di Pulau Lombok, khususnya Lombok Tengah, yaitu legenda Putri Mandalika. Alkisah pada zaman dahulu di pantai selatan Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan yang sangat makmur. Kerajaan itu bernama Tunjung Bitu yang diperintah oleh seorang raja yang sangat bijaksana bergelar Paduka Raja Tonjang Beru dengan permaisurinya bernama Dewi Seranting. Saking bijaksananya sang Raja Tonjang Beru memimpin negeri, semua rakyat merasa tentram, damai dan sejahtera. Hasil bumi melimpah ruah, lumbung-lumbung penuh berisi cadangan makanan. Tak pernah terdengar adanya keluhan dari rakyat Tunjung Bitu. Kebahagiaan rakyat kerajaan Tunjung Bitu beserta Raja Tonjang Beru dan permaisuri Dewi Seranting bertambah ketika mereka dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Tampak jelas parasnya yang elok diwariskan dari ibunya Dewi Seranting. Sementara tingkah lakunya yang bijak diturunkan dari kearifan Raja Tonjang Beru. Putri ini diberi nama Putri Mandalika. Sebuah nama yang indah, yang pantas untuk diberikan kepadanya. Putri Mandalika tumbuh menjadi seorang putri yang tak hanya berparas cantik tapi juga berkepribadian baik. Ini ditunjukkan dengan sifatnya yang baik, sopan, bahasanya lembut dan ramah kepada semua orang. Demikian masyhurnya nama Putri Mandalika dengan segala pesonanya menyebar hingga ke seluruh penjuru Lombok dan daerah sekitarnya. Hingga suatu ketika kecantikan dan keanggunan sang putri terdengar oleh para pangeran yang membagi habis bumi Sasak Lombok, masing-masing dari kerajaan Johor, Lipur, Pain, Kuripan, Daha, dan kerajaan Beru. Para pangerannya pada jatuh cinta. Mereka mabuk kepayang melihat kecantikan dan keanggunan sang putri. Hingga kemudian banyak para pemuda dan para pangeran banyak yang melamar sang putri. Mereka saling mengadu peruntungan, siapa yang bisa mempersunting Putri Mandalika. Apa daya dengan sepenuh perasaan halusnya, Putri Mandalika menampik para pangeran jadi begigit jari. Dua dari beberapa pangeran amat murka menerima kenyataan itu. Mereka adalah Pangeran Datu Truna dan Pangeran Maliawang, masing-masing dari kerajaan Johor dan kerajaan Lipur. Datu Truna mengutus Arya Bawal dan Arya Tebuik untuk melamar, dengan ancaman hancurnya kerajaan Tonjang Beru bila lamaran itu ditolaknya. Pangeran Maliawang mengirim Arya Bumbang dan Arya Tuna dengan hajat dan ancaman yang serupa. Namun Putri Mandalika tidak bergeming sedikit pun, karena cinta keduanya tetap ditolak. Akhirnya Datu Truna melepaskan senggeger atau jampi-jampi pemikat cinta bernama Utusaning Allah. Sedang Maliawang meniup senggeger jaring sutera. Keampuhan kedua senggeger ini mampu menggoyahkan Putri Mandalika. Wajah kedua pangeran itu muncul berbarengan. Putri Mandalika pun tak bisa makan, tak bisa tidur. Sang putri akhirnya kurus kering. Seisi negeri Tonjang Beru disapu duka yang mendalam.
Kenapa sang putri menolak lamaran? Itu semua karena, selain rasa cintanya mesti bicara, ia juga merasa memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Akan timbul bencana manakala sang putri menjatuhkan pilihannya pada salah seorang pangeran. Hingga akhirnya sang putri memutuskan untuk melakukan semedi. Dalam semedi, sang putri mendapat wangsit agar mengundang semua pangeran dalam pertemuan pada tanggal 20 bulan 10 menurut perhitungan bulan Sasak. Waktunya menjelang pagi buta sebelum azan subuh berkumandang dengan syarat para pangeran harus datang disertai oleh seluruh rakyat masing-masing. Semua para undangan diminta datang dan berkumpul di pantai Kuta. Tanpa diduga-duga 6 orang para pangeran datang, dan rakyat banyak yang datang, ribuan jumlahnya. Pantai yang didatangi ini bagaikan dikerumuni semut. Waktu pun berlalu dengan diam. Para tamu undangan menanti kedatangan sang putri dengan sabar dan setia. Hingga seperti janjinya, sang putri datang dengan iringan-iringan prajurit yang selalu setia mengawalnya. Tepatnya ketika langit mulai menjatuhkan selubung merahnya di ufuk timur, sang putri berjalan perlahan-lahan mendekati para tamu undangan dengan kawalan prajurit yang mengelilinginya. Akhirnya semua tamu undangan merasa terkejut dan lega ketika melihat sang putri datang membawa obat dahaga mereka dari pesona kecantikannya. Dengan memakai gaun yang indah yang terbuat dari kain sutera yang sangat halus menutupi tubuhnya yang memikat semua orang, layaknya bidadari yang turun dari langit ketujuh. Tidak lama kemudian, sang putri melangkah, lalu berhenti di onggokan batu, membelakangi laut. Lepas di situ Putri Mandalika berdiri, kemudian ia menoleh kepada seluruh undangannya. Sang putri berbicara singkat, tapi isinya padat, mengumumkan keputusannya dengan suara lantang dengan berseru, "Wahai ayahanda dan ibunda, serta semua pangeran dan rakyat negeri Tonjang Beru yang aku cintai, hari ini aku telah menetapkan bahwa diriku untuk kamu semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran. Karena ini takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan laut." Bersamaan dan berakhirnya kata-kata tersebut, para pangeran pada bingung, rakyat pun ikut bingung dan bertanya-tanya memikirkan kata-kata itu. Di saat yang bersamaan, para tamu undangan yang sangat kebingungan menafsirkan perkataan yang samar itu. Hingga tidak pernah diduga sebelumnya, tiba-tiba sang putri Mandalika yang berdiri di atas bukit dan dilindungi oleh kawalan prajurit, menjatuhkan dirinya ke laut yang gelap gulita tanpa adanya sinar yang terang di tempat itu. Dalam hitungan sekejap, sang putri Mandalika yang memiliki banyak harapan di mata rakyatnya itu hanyut ditelan ombak di pantai Kute. Semua pemuda yang ingin meminangnya, termasuk rakyatnya yang berada di tempat itu, bergegas ikut menjatuhkan diri mereka ke laut untuk menyelamatkan sang putri. Namun pada saat mereka sampai di laut, sang putri Mandalika hilang bagai ditelan bumi. Tidak ada tanda-tanda sang putri di tempat itu lagi. Pada saat mereka pada kebingungan, muncullah binatang kecil yang jumlahnya sangat banyak. Binatang itu berbentuk seperti cacing laut, yang kemudian cacing tersebut diberi nama nyale dan dipercaya oleh masyarakat Sasak bahwa cacing tersebut merupakan jelmaan Putri Mandalika. Hingga di kemudian hari, berkembang sebuah upacara adat nyale yang menjadi tradisi masyarakat Sasak Lombok. Tradisi ini dilakukan setahun sekali pada sekitar bulan Februari, Maret atau pada tanggal 20 bulan 10 menurut penanggalan bulan Sasak. Itulah kisah Putri Mandalika. Penangkapan nyale menjadi tradisi turun-temurun di Pulau Lombok pada saat acara bau nyale yang dilangsungkan pada masa sekarang ini. Mereka sejak sore hari mereka yang akan menangkap nyale berkumpul di pantai mengisi acara dengan peresean.
membuat kemah dan mengisi acara malam dengan berbagai kesenian tradisional seperti betandak, berbalas pantun, bejambik, pemberian cenderamata kepada kekasih, serta belancaran, pesiar dengan perahu, dan tak ketinggalan pula, digelar drama kolosal Putri Mandalika di Pantai Seger, Kuta. Keajaiban Nyale bagi suku Sasak Lombok telah menimbulkan dongeng tentang kejadian yang tersebar hampir ke seluruh lapisan masyarakat Lombok dan sekitarnya. Dongeng ini sangat menarik dengan cerita yang sangat romantis dan berkembang melalui penuturan orang-orang tua yang kemudian tersusun dalam naskah tentang legenda Nyale atau legenda Putri Mandalika. Itulah sedikit cerita tentang Putri Mandalika. Setelah menyaksikan video ini, jika terdapat pertanyaan ataupun komentar mengenai legenda Putri Mandalika, silakan bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube ini.